kesalahanku stagnan 4 tahun dari 2017 sampai 2021 baru dapat 1000 subscriber. Itu karena aku tuh stagnan, males bikin video, nggak berkembang, malah ketika down ya aku terjebak di sisi kedownanku itu. Halo teman-teman semua, selamat datang di channelnya Ayu. Nah, di tema ngobras kali ini aku punya tema yang sangat menarik dan jadi request para teman-teman aku, terutama sobat-sobat aku. Nah, apa itu? Ini dia. Nah, ceritaku tentang mendapatkan 1000 subscriber. Nah, oke teman-teman, simak ceritanya ya, jangan di skip dan jangan lupa buat selalu dukung channelnya aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, nah sekarang aku akan mulai. Gimana sih awalnya aku membangun 1000 subscriber pertama aku. Nah, mungkin bagi sebagian orang mencapai angka 1000 itu adalah gampang banget, nggak perlu usaha capek-capek. Contohnya ya kayak artis, selebgram yang udah terkenal, mereka bikin channel YouTube, ya auto lah langsung melejit. Nah, tapi kalau orang biasa seperti aku gini, untuk mencapai 10 subscriber itu aja udah susahnya minta ampun. Cuma 10 aja itu susahnya minta ampun, apalagi 1000 itu kan suatu angka yang mustahil pada awalnya bagiku ya. Tetapi setelah aku jalani, setelah aku juga belajar beberapa hal di YouTube dan lain sebagainya, aku nggak menyerah teman-teman. Di situ aku tetap aja jalan terus, pasti ini jalanku. Nah, awal ceritanya ya teman-teman, kenapa aku mulai YouTube dan tahu tentang YouTube. Awal mulanya itu di salah satu mata kuliahku itu ada mata kuliah kepenyiaran dan kepewaraan. Nah, jadi kita di situ untuk memilih nih teman-teman 3 bidang. Yang pertama bidang per YouTubean, karena dulu itu YouTube masih hype-hypenya pas aku semester 5. Nah, sekarang aku udah lulus deh kerja. Kemudian yang kedua itu tentang pertelevisian, yang ketiga itu tentang radio. Nah, di sini aku pilih langsung dalam otakku, aku pengen pilih yang bidang per YouTubean karena per YouTubean itu kan masih jarang. Sedangkan kalau TV sama radio itu udah sering. YouTube ini pertama kali di jurusanku gitu untuk bidang YouTube-nya. Jadi aku pilih YouTube karena aku lihat dan YouTube itu dalam benakku dulu ya teman-teman, itu sesuatu yang gampang banget, cuma bikin video terus diupload gitu kan. Karena dulu kan juga ada kegiatan kampus ya, ada ekstra atau ada UKM, jadi aku pilih YouTube yang bisa disambi-sambi gitu. Nah, setelah itu aku nih masuk nih, ada pelatihan YouTube dari dosen aku yang mengundang salah satu pembicara YouTubers juga yang udah terkenal, yang subscribernya itu udah banyak banget. Kemudian si YouTuber itu bilang gini, nah dari si YouTube ini dia bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah. Dan YouTube ini ibarat investasinya gitu, karena video kita terus menerus, ketika orang nonton kita dapat iklan, dapat AdSense, Google AdSense, dan uang kita atau gaji kita itu terus mengalir gitu. Kenapa YouTube jadi salah satu investasi, dan kenapa juga banyak banget artis selebgram semuanya itu ke YouTube semua ya, karena itu dia bisa mandiri, punya manajemennya sendiri, nggak usah ikut orang lain, istilahnya dia bisa membangun channelnya sendiri gitu teman-teman. Nah, setelah di pelatihan itu dengan dosenku, karena aku tuh orangnya realistis ya, bukannya mata duitan, tapi realistis, butuh uang, ya aku coba nih, ternyata YouTube bisa menghasilkan uang, ternyata YouTube asik juga ya. Selain kita bisa menghasilkan uang, di sini aku latihan public speaking, latihan ngomong, latihan berani juga. Jadi aku pilih nih, makin mantep nih si YouTube ini. Nah, kemudian di sini tugasnya dari dosen aku adalah wajib upload video di YouTube.
gitu. Kalau nggak, pokoknya yang banyak upload di YouTube itu nanti nilainya bagus, dan aku kan bingung ya, lah mulai YouTube-nya video apa ya, setelah udah tahu bisa menghasilkan uang, udah dikasih kesempatan untuk membuat supaya nilainya bagus. Nah, tetapi permasalahannya adalah video apa yang akan aku buat gitu kan, aku bingung. Nah akhirnya aku asal-asalan aja sih dulu, nggak tahu tujuannya, maksudnya nggak tahu tujuannya yang gimana yang pasti itu nggak tahu. Aku bikin video tentang tutorial tentang kreasi, dan tutorial kreasi itu aku pakai kertas bekas yang gratis ya, nggak bayar. Nah jujur aja sih, karena aku tuh realistis banget ya teman-teman. Jadi di situ kalian bisa juga lihat video aku yang pertama-tama ya. Akan kamu scroll aja nih video aku, nanti kalau nggak aku cantumin di sini ya. Nah gitu, jadi ya gitu, ngerekodnya seadanya pakai kamera buluk, modalnya juga yang gratisan, jadi gitu hasilnya. Tetapi itu 3 tahun yang lalu teman-teman. Dan kalian tahu nggak, penonton video acak adulnya aku itu berapa jumlahnya? Udah 22.000 orang masyarakat yang nonton video aku. Aku seneng banget, karena ya seneng banget sih ada orang yang mau nonton dan ngehargain hasil perjuangan aku gitu. Meskipun ya nggak seberapa bagusnya, lebih bagus orang lain. Nah itu ya teman-teman, video pertama aku, kalian bisa scroll sejelek itu. Sekarang sih juga masih jelek, tapi ya masih belajar sih. Nah kemudian kembali lagi ke 1000 subscriber. Aku nih sempet gini teman-teman, sempet bingung juga sih konten apa sih yang bagus gitu. Akhirnya aku coba skincare, coba make up, dan kebetulan video aku yang ini tentang step-step penggunaan Wardah itu tuh banyak banget penontonnya, ada 62.000. Kemudian aku tuh tambah semangat. Nah ketika aku bikin video baru, aku upload terus, kok subscriber aku nambah ya, kok naik ya. Aku juga di sini jadinya, oh kalau kita upload video terus menerus berarti bisa menambah rating dan bisa menambah subscriber kita. Jadi aku di sini juga mulai punya teman, mulai punya lingkungan yang youtuber juga ya. Ini ada kakak kelasku juga, namanya Kak Vivi. Nanti aku taruh channelnya di sini. Dia juga salah satu yang menginspirasi aku, kakak kelas aku. Dia juga bikin konten tentang pendidikan, konten tentang skincare dan lain-lain. Aku tuh terinspirasi banget dari dia. Kemudian ya aku setiap hari tanya nih, nggak setiap hari sih, kadang-kadang tanya sama dia, Kak tipsnya apa, bla bla bla. Sama tipsnya adalah nggak boleh menyerah, rajin bikin video, pasti nanti ada yang subscribe gitu. Nah rahasia lainnya adalah perluas jaringan pertemanan kalian, baik itu online maupun offline gitu. Jadi di sini aku tuh suka promosi channelku sendiri ke teman-teman aku atau temen yang baru aku kenal, kan otomatis teman baru lagi. Nah aku berteman sama mereka dan aku promosi YouTube aku dan mereka subscribe YouTube aku. Dan aku juga punya murid, nah murid aku juga subscribe. Dah gitu teman-teman. Dan 1000 subscriber aku ini aku capai di tanggal 31 Juli 2021. Dari awal aku bikin konten itu 2017. Jadi 21 kurangi 17 kurang lebih 4 tahun perjuangan aku mendapatkan 1000 subscriber. Termasuk lama banget ya. Aku sadari sih kenapa lama, karena aku dulu sempat stop, sempat mandek, sempat stagnan, nggak bikin video apapun, nggak tak urusin YouTube, karena aku udah ya Allah kenapa nggak 1000 subscriber gitu. Karena kan alasan YouTube ini kan syaratnya harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang supaya bisa dimonetize gitu. Jadi aku kok nggak 1000 padahal yang nonton udah 62.000 dan lain-lain. Jadi aku kayak down di situ. Jadi kayak ya Allah kenapa sih nggak dapet subscriber, aku jadi males bikin video gitu. Tetapi ketika ini tumbuh lagi ketika di masa-masa skripsi, di masa-masa gabut ya. Malah menurutku skripsi itu masa gabut karena gaweannya sedikit cuma skripsian, dan di skripsian itu aku juga nyambi kerja juga ngajar, tetapi kan masih merasa kesepian, gabut ya gitu ya.
Nah terus aku nih iseng-iseng aku mulai si YouTubeku ini lagi bikin video ala kadarnya. Pokoknya yang muncul aja tak bikin gitu. Kalian bisa melihat konten-kontennya di YouTube aku ya gitu. Insya Allah nanti kedepannya akan aku perbaiki, akan ya semoga progresnya baik. Nah kemudian setelah itu mulai nih subscribernya naik lagi ketika aku nggak stagnan, ketika aku mulai lagi, ketika aku openi lagi si video aku mulai naik. Nah turun lagi ketika aku jadi pengangguran teman-teman. Jadi pengangguran kan setelah wisuda itu pengangguran kurang lebih 1 bulan aku nganggur ya, cari kerjaan, terus dapat kerjaan. Alhamdulillah nganggurnya cuma 1 bulan ya, alhamdulillah, karena banyak orang yang pengangguran di masa pandemi. Jadi aku mulai bekerja itu Desember, September aku wisuda gitu. Nah terus ketika kerja, ternyata pekerjaan aku sibuk banget, berangkat subuh, pulangnya sore, kadang ya hampir maghrib gitu. Jadi kan udah capek. Tetapi setelah aku nikmati pekerjaanku yang dari subuh sampai sore, terasa gabut lagi teman-teman. Capek, tapi kok gabut, nggak ada pekerjaan. Lah aku inisiatif lagi nih, aku pengen mulai YouTube lagi lah, pokoknya lah, daripada aku nganggur nggak berfaedah gitu loh, daripada aku kan kalau malam juga ngapain, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku bikin videonya itu seringnya malam ketika sudah habis isya, kalau udah jam 8 gitu, setelah istirahat sebentar. Nah kemudian setelah itu mulai nih di lingkungan baru, kerjaan aku baru kan, otomatis aku dapat teman baru. Nah teman baru di sini aku temenan, terus aku suruh mereka subscribe YouTube aku gitu. Jadi aku datengin mereka, aku page mereka, aku minta tolong sama mereka buat subscribe gitu. Dan sampai saat ini aku masih di pekerjaan aku masih bikin konten video, dan kalau punya teman baru ya aku suruh subscribe. Dan murid baru juga, tapi nggak apa-apa, nggak semuanya sih, yang penting nggak merugikan satu sama lain sih gitu. Nah kemudian ketika aku udah kerja nih teman-teman, aku beli kamera baru buat ngonten, karena aku sadari kalau ngonten pakai HP terus kok nanti videonya nggak jernih, kurang bagus. Jadi aku beli kamera Fuji film, meskipun second tapi nggak apa-apa, tetap bagus. Nanti kalian bisa lihat videonya di sini ya, di link di bawah aku taruh nanti. Kalian juga bisa nih scroll tentang kamera baruku gitu, ceritaku tentang kamera baru gitu teman-teman. Jadi cerita 1000 subscriberku kurang lebih ya gitu. Ada masa dimana masa down, masa males, masa nggak punya harapan. Tapi ketika aku lihat tiba-tiba, yang bukannya tiba-tiba sih, lambat laun kok subscriberku nambah, jadinya itu membuat semangat kita. Dan aku mulai peduli lagi, aku open nih, dan bisa sampai 1000 subscriber. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang masih mengusahakan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semangat terus. Tipsnya adalah nggak boleh menyerah. Kesalahanku stagnan 4 tahun, dari 2017 sampai 2021 baru dapat 1000 subscriber. Itu karena aku tuh stagnan, males bikin video, nggak berkembang, malah ketika down ya aku terjebak di sisi kedownanku itu. Jadi kita kalau down itu harus bangkit, nggak boleh stagnan gitu ya teman-teman. Jadi di sini yang belum dapat 1000 subscriber itu tetap semangat, bikin konten aja terus pasti bakalan nambah subscriber. Perluas jaringan pertemanan. Kalau kalian selebgram bisa nih dipromosikan ke teman-teman atau Instagram gitu, karena enak juga sih jadi selebgram. Mereka kan punya banyak followers, otomatis kalau mendapatkan 1000 itu gampang banget. Tapi kalau untuk orang biasa seperti aku harus semangat bikin video terus, konten terus sampai dapat 1000 subscriber. Kalau udah bisa dapat nih, kalian punya pemasukan dari YouTube, upgrade lah pengetahuan atau upgrade alat-alat kalian, lightingnya kah atau kameranya. Tetapi kalau belum ada modal, setidaknya kita bisa update pengetahuan, kita bisa searching di YouTube cara edit video, cara tutorial per-YouTubean dan lain-lainnya untuk update skill kita gitu teman-teman. Karena kan udah banyak banget di YouTube yang menyediakan pelatihan tutorial secara gratis gitu.
Dan jangan lupa buat teman-teman yang di sini bisa subscribe ya, subscribe. Kalau kalian juga pengen di subscribe YouTube-nya sama aku, nanti tulis aja di kolom komentar, nanti aku bantu subscribe. Gitu teman-teman. Jadi sedikit cerita aku tentang 1000 subscriber, dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, anak-anakku semua, orang tuaku yang selalu mendukung, dan keluargaku yang selalu ada di sisiku. Oh ya, untuk informasi ya teman-teman, orang yang pertama subscribe aku dan 10 orang subscriber pertama gitu ya, itu rata-rata keluargaku, kakakku, adikku, sama teman-teman deketku. Jadi awalnya itu dari teman, dari keluarga, terus menyebar gitu. Semangat terus. Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye bye.